Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, kabur aja dulu menjadi ekspresi kaum muda yang patah hati karena sulit mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang di bawah harga-harga kebutuhan, jengah dengan gaduh kebijakan PPN, ruwetnya dapat gas subsidi dan banyak situasi ekonomi yang kurang menguntungkan mereka. Tetapi kabur aja dulu nggak bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang harus bayar utang jatuh tempo plus harus bayar bunga utang. Kalau di masyarakat atau bahkan di pertemanan kita ada kan ya yang pinjam uang ketika ditagih malah susah, bahkan nomor kita yang diblokir. Perspektif negara tidak bisa begini, utang adalah soal trust, kabur aja dulu. Kompas Bisnis berangkat dari perspektif keuangan negara dan apa yang sedang dihadapi negara. Salah satunya adalah utang, karena ini menggambarkan bagaimana sebuah negara membiayai ekonominya. Angka yang bicara. Kita ke data berikutnya. Pemangkasan anggaran pembiayaan program prioritas ini adalah tentang kondisi keuangan negara. Tahun 2014-2015, Presiden Joko Widodo menarik utang untuk membiayai program prioritas pembangunan infrastruktur yang tahun ini banyak jatuh tempo. Kemudian tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga kembali menarik utang dengan visi kemanusiaan menyelamatkan nyawa dan ekonomi yang digulung pandemi kala itu. Sebagian diantaranya juga jatuh tempo di tahun ini. Lalu berapa total utang Indonesia? Yang di layar Anda adalah jawabannya. Sampai November 2024, total utang pemerintah atau utang negara ini mencapai 8.680,1 triliun rupiah. Rasionya 39,2% terhadap PDB. Pemerintah bilang rasio utang ini aman sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu batas atasnya adalah 60% terhadap PDB. Tapi yang menarik adalah jumlah utang ini di atas penerimaan negara hampir 3 kali lipat. Tapi balik lagi, selama ini utang dirasiokan terhadap PDB. Faktanya, penghitungan terhadap PDB memang menjadi konsensus dunia, ini sebuah praktik lazim. Oke, ini bicara total utang yang jatuh temponya tidak sekaligus. Tetapi bagaimana dengan tahun 2025 ini? Kita ke data berikutnya. Tahun ini saudara, pemerintah memiliki utang jatuh tempo lebih dari 800 triliun rupiah. Disclaimer dulu, nilai ini belum termasuk beban bunga yang harus dibayar. Total utang pokok jatuh tempo adalah 800,3 triliun. Nilai ini terdiri dari surat berharga negara 705,5 triliun rupiah, kemudian pinjaman 94,8 triliun rupiah, dan ada sekitar 10% utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini. Lalu bagaimana dengan bunga utang? Kita ke data selanjutnya. Dalam nota keuangan 2025, pendapatan negara ditargetkan sekitar 2.996,9 triliun rupiah. Pendapatan negara ini kalau dalam rumah tangga bisa kita analogikan sebagai cash flow, duit yang dihasilkan dalam setahun. Apa yang Anda lakukan kalau misalnya gaji Anda 10 juta tapi utangnya 30 juta? Kudu pinter-pinter ngatur kan? Biasanya rumah tangga kalau mau ambil utang, apa yang dihitung coba? Jawabannya pasti gaji. Nah, ada nggak sih yang pernah menghitung aset? Rasanya jarang ya. Apakah utang negara ini bisa kita analogikan dengan cash flow rumah tangga? Nanti kita akan bertanya langsung ke ekonom. Yang pasti bunga utang yang harus dibayar pemerintah tahun ini adalah 552,9 triliun rupiah. Jepang adalah salah satu negara yang selalu dibandingkan. Jepang saja rasio utangnya lebih dari 200% aman. Kenapa Indonesia yang rasio utangnya masih di bawah 40% lebih berisik? Faktanya bunga utang Jepang adalah 1%. Sedangkan bunga utang Indonesia adalah sekitar 7%. Utang sebenarnya menjadi instrumen lazim bagi pemerintah untuk membiayai negara. Dan saudara, utang tadi adalah yang diterbitkan oleh pemerintah sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kedepan, kalau negara harus membiayai subsidi, harus punya uang untuk perlindungan sosial seperti korban PHK. Harus membiayai janji kampanye yaitu makan bergizi gratis. Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia punya uang? Presiden Prabowo Subianto punya jawabannya. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan?
Mana bisa? Uangnya nggak ada. Uangnya ada, Bung, ada uangnya. Kecewa terhadap kondisi ekonomi, kaum muda mengekspresikannya dengan hashtag kabur aja dulu. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia dari perspektif berangkas duit negara? Sudah bergabung Head of Equity Research Bahana Sekuritas Putra Satria Sambijantoro. Selamat pagi Mas Satria, apa kabar? Pagi Asri, selamat pagi Kompas TV. Mas, pemerintah kan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dari kemarin ya, mulai dari juga ada kemarin yang sempat ramai PPN dan lain sebagainya. Lalu sosial media ramai hashtag kabur aja dulu. Nah, dalam perspektif kondisi ekonomi kita, fenomena apa ini Mas Satria? Iya, ini sebenarnya fenomena yang bagus dan perlu didukung secara ekonomi. Saya bisa jelaskan, saya termasuk generasi yang kabur aja dulu karena saya kabur ke Beijing, ke Cina untuk S2 misalnya, gitu loh. Nah, ini fenomena yang berkaitan karena ada fenomena satu kabur aja dulu dan dua mengenai hutang yang tinggi ya. Jadi fenomena kabur saja dulu sebenarnya kalau dilihat dari perspektif makroekonomi itu adalah fenomena yang bagus dan harus didukung walaupun mungkin alasannya itu kan tidak bagus ya. Jadi saya tuh kan akan gambarkan. Jadi kalau di neraca pembayaran kita, mengapa sih rupiah selalu melemah tiap tahun? Salah satunya adalah kita kekurangan sumber falas atau sumber dolar domestik di dalam negeri ya. Jadi kalau kita bandingkan fenomena kabur saja dulu, itu kan ada jika nanti misalnya generasi-generasi muda di Indonesia pergi bekerja di luar negeri, ini biasanya akan mengirimkan kembali remittance atau penghasilannya untuk keluarga-keluarganya di Indonesia. Kan keluarganya pasti ada di Indonesia dong, gitu kan. Nah, saya ingin paparkan satu data ekonomi yang menarik ya. Jadi tiap tahun jumlah remittance yang dikirimkan dari luar negeri ke Indonesia itu hanya sekitar 8 hingga 9 miliar dolar per tahun. Ya, 8 miliar dolar untuk negara sebesar Indonesia. Negara seperti Filipina itu mengapa mata uangnya itu Filipina peso relatif kuat? Karena jumlah remittance itu 30 miliar dolar per tahun. 30 miliar dolar untuk ekonomi yang secara size hanya sepertiga kita, tapi jumlah remittance dalam dolar itu meningkat 3 kali lipat. Nah, jika kita itu selama tiap tahun mata uangnya itu kan melemah karena ada current account deficit kan. Salah satu komponen yang penting dalam penghasil falas selain dari sisi turisme sebenarnya adalah remittance atau adanya diaspora Indonesia yang pergi keluar dan mengirimkan income-nya kembali ke Indonesia. Ini satu fenomena yang sangat-sangat biasa ya. Selain Filipina itu juga ada diasporanya Cina, diasporanya India yang banyak di luar negeri dan ini memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam jangka menengah panjang. Artinya memang kabur aja dulu ya bisa didukung tapi asal kalau ada penerimaan kembali ke Indonesia begitu ya, dan juga kalau nggak stay di sana, beneran kabur nggak pulang lagi ke rumah begitu ya Mas Satria. Nah, secara perspektif negara dari pos utang kan tadi juga saya bahas sempat utang Indonesia yang jatuh tempo di tahun ini 800 triliun rupiah itu belum sama bunganya. Nah, mana nih Mas Satria yang lebih relevan untuk menghitung rasio perbandingan PDB atau dibandingkan dengan penerimaan negara? Ya, jadi saya gambarkan juga ini tuh fenomenanya jika dianalogikan gitu loh. Misalnya kan istri saya kan orang Aceh ya di Sumatera, saya orang Sumatera Padang gitu kan. Jika ada orang Sumatera mungkin misalnya punya banyak hutang di Sumatera, saya punya banyak hutang di Padang, istri saya mungkin punya banyak hutang di Aceh. Kita pergi untuk mengadu nasib di Indonesia di Jakarta itu loh. Nah, terus kan Jakarta tiap kali Lebaran kita pulang kampung gitu kan, mudik membantu mengembangkan daerah asalnya kan. Nah, ini juga fenomena yang mirip di kabur saja dulu. Dan saya melihat ini fenomena tidak perlu dikhawatirkan secara terlalu berlebihan ya, karena ya itu memang kita butuh nih link-link diaspora yang punya mental untuk bekerja keras. Nah, bagaimana kaitannya dengan hutang? Memang angka hutang kita itu relatif mengkhawatirkan ya. Jadi yang jatuh tempo itu kan 500 triliun gitu loh. Jadi kita itu bayar hutang untuk bayar bunganya saja sudah lebih besar dibandingkan belanja infrastruktur. Nah, sekitar 200 hingga 300 triliun per tahun. Belanja infrastrukturnya 200 triliun, belanja beban bunga hutangnya 500 triliun. Nah, bagaimana ini outlook-nya secara ke depan? Memang secara space
dari sisi fiskal kita mesti akui ya pemerintah Indonesia ini sangat-sangat sulit gitu loh, karena dan adanya efisiensi anggaran ini menggambarkan kondisi fiskal yang tidak mudah bagi pemerintahannya Pak Prabowo ke depan. Nah, mengapa kondisi fiskalnya itu tidak mudah ya, Mas TV ya? Jadi kan kita itu tahun 2025 sekarang kan. Biasanya itu adalah jumlah hutang yang besar itu adalah periode 5 tahun dan periode 10 tahun. Nah, apa dan itu kenapa biasanya kalau surat obligasi yang paling lazim diisi oleh Kementerian Keuangan itu adalah di tenornya 5 tahun dan di tenornya 10 tahun. Kita tahu 5 tahun lalu itu di tahun 2020 kita mengalami COVID pandemi. Jadi kita banyak berhutang di sisi itu. Dan 10 tahun lalu, 2015, itu adalah masa-masa di mana periode Pak Jokowi sedang melakukan infrastruktur agresif belanja yang sangat-sangat masif ya. Jadi ini yang membebani pemerintahan 10 tahun berikutnya, yaitu di zamannya Pak Prabowo sekarang, di 2025. Oke, jadi kita membahas nih soal profil utang Indonesia lagi saat ini tuh sebetulnya seperti apa? Bagaimana Mas Satria dan berapa rasio utang yang aman? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Kompas TV di awal, ya oleh Asri di awal. Kita memang beban hutangnya itu. Pemerintah suka mengutip bahwa hutang per PDB, gitu kan. Hutang per PDB-nya kita masih aman, 40%. Dibandingkan misalnya Jepang itu 200% dari PDB-nya. Nah, tapi bunganya beda. Tapi kalau rating agency itu, ya dua hal ya. Yang pertama itu bunga, yang kedua ini adalah secara cash flow. Jadi kalau secara bunga memang kita tuh cost of fund-nya, biaya berhutangnya tuh tinggi gitu loh. Misalnya kalau teman-teman Kompas TV itu berhutang KPR gitu loh. KPR kan 12% kan gitu loh. Suku bunga benchmark kan 7% misalnya. Tahu nggak kalau misalnya kita KPR di Jepang itu bunganya hanya 1%. Kalau di Amerika Serikat itu 3%, 4%. Ya kalau misalnya kita punya hutang 100 juta, bebannya itu 12% gitu kan ya. Berarti kan kita mesti bayar kan 12 juta per tahun. Kan? Sedangkan kalau kita punya hutang misalnya 200 juta, seperti di Jepang gitu kan, tapi beban bunga hutangnya hanya 1%, berarti kita hanya bayar 2 juta per tahun. Gitu loh. Ini juga yang sering menjadi perhatian ekonom ya, gitu. Dan yang kedua dan yang terakhir ya, secara cash flow. Biasanya kalau kita mau berhutang ke bank kan, bank itu tidak tanya tuh aset kita berapa. Aset kita sebagai ekonomi itu PDB. Kita bisa punya rumahnya tuh besar, terus mobilnya tuh bagus-bagus, tapi kalau misalnya gaji kita kecil, kita ditolak tuh saat melakukan BI checking. Nah, sama juga nih gitu loh. Kalau yang dilihat sebenarnya itu adalah hutang per pendapatan. Tax to GDP-nya kita itu relatif kecil. Jadi dari aset yang besar itu ekonominya kita, karena kita tax-nya itu tax base-nya relatif kecil, jadi penghasilannya kita tuh kecil. Penghasilan kita tuh hanya sekitar 2.000 triliun per tahun gitu loh, penerimaan pajak. Ini yang sebenarnya menekan cash flow bagi pemerintah sekarang. Nah tadi Mas Putra juga sempat menyebutkan ya, bunga utang Indonesia ini melebihi anggaran infrastruktur. Lantas apa yang perlu dievaluasi nih Mas Satria? Iya, memang perlu ada satu level of prudence ya, kehati-hatian dalam kita melakukan issuance utang atau melakukan kebijakan strategis dalam ke depan ya. Misalnya gitu loh, kita suka berhutang dalam dolar gitu loh. Dalam 3 bulan terakhir ini Kementerian Keuangan sudah 2 kali melakukan penjualan hutang dolar gitu loh, obligasi sukuk dan obligasi dolar bonds gitu kan ya. Ini sebenarnya juga beban bagi ya anak-anak muda ke depan gitu loh. Kenapa ya? Kan kabur saja dulu gitu loh. Misalnya ya, hutang tenor dolar biasanya kan panjang, 20 tahun, 30 tahun kan. Kita berhutang misalnya 1 miliar dolar. Itu artinya sekitar 16 triliun dengan kurs dolar yang sekarang kan ya, gitu loh. Dengan jatuh temponya 10 tahun lagi, 2035. Nah, tapi apakah tahun 2035 $1 sama dengan 16.000? Gitu. Apa yang terjadi kalau tahun 2035 $1 sudah 30.000 misalnya gitu kan ya. Jadi artinya kita harus membayar hutangnya bukan 16 triliun tapi 30 triliun, 2 kali lipat gitu loh. Jadi makanya walaupun hutang dalam dolar itu misalnya bunganya hanya 4 atau 5% per tahun, tapi kalau nilai tukar rupiah terdepresiasi secara historis 7% per tahun, jadi kita harus bayar bunga utangnya itu 6 ditambah 7 gitu. Jadi sekitar mungkin 12% per tahun. Ini juga beban bagi pemerintah ke depan.
Tapi Mas Putra, ini kan yang suka dinarasikan oleh pemerintah adalah utang kita aman dengan membandingkan antara Indonesia dan Jepang. Tepatkah seperti ini? Karena kan kalau kita lihat Jepang bayar bunganya cuma 1%, sedangkan kita 7%. Iya, iya, betul sekali, betul sekali. Jadi, iya, memang perlu ada tingkat suku bunga yang tinggi ini memang perlu perlu diturunkan ya. Kalau view-nya kami di mana prediksinya sepertinya suku bunga BI rate ini akan turun lagi nih di 3 hari ke depan kita akan ada RDG BI yang akan mengumumkan penurunan suku bunga gitu loh. Eh, Sepertinya memang kita itu untuk menurunkan beban bunga utang ya, itu ada dua caranya. Satu adalah meningkatkan pendapatan, dua itu menurunkan bunga utang. Jadi kalau misalnya yang dua ini masih agak susah kan ya, karena suku bunga global trennya sedang naik bukan turun gitu kan ya. Jadi kita harus fokus pada meningkatkan pendapatan. Pendapatan itu bisa didapat dari misalnya pajak atau reformasi pasar modal, terutama di pasar saham atau di pasar obligasi misalnya. Meningkatkan pendapatan negara jadi kunci untuk menjawab ini ya, Mas Satria. Lalu terakhir Mas Satria, benarkah fiskal pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini terbatas sehingga dampaknya adalah yang dirisalah oleh kaum muda nih, yang sampai ingin kabur aja dulu begitu? Betul, betul. Saya mengerti ya terhadap perspektif generasi muda sekarang. Saya juga sendiri juga tadi gitu loh. Saya bagian dari kabur aja dulu gitu loh. Atau bahkan Pak Prabowo itu bagian dari kabur saja dulu saat beliau ke Yordania kan gitu kan waktu itu. Tapi ini ada sisi positif yang sebenarnya bisa dilihat. Kalau kita itu belajar atau bekerja di luar negeri, kita bisa melihat perspektif yang tidak kita lihat di Indonesia yang relatif bersifat secara homogen gitu loh. Jadi Pak Prabowo ke Yordania melihat perspektif yang lain, saat saya pergi ke Cina juga seperti itu, saat Pak SBY itu pergi ke Amerika Serikat kan saat beliau di TNI, pasti perspektifnya kan berbeda. Jadi ini ada dampak positif, tidak melulu harus dilihat secara negatifnya ya. Satu, kita bisa belajar hal yang menjadi best practice di luar negeri gitu loh. Di luar negeri tuh bekerjanya seperti ini loh, yang bagus-bagusnya pun banyak gitu loh. Dan nanti gitu loh, ini ada dampak jangka pendeknya ya. Kita kan saat kita bekerja di luar negeri, kita mengirimkan devisa ke Indonesia. Ini bagus buat nilai tukar rupiah, bagus untuk neraca pembayaran kita. Dan dalam jangka menengah panjang, jika setelah saya itu kan pindah dari Beijing ke Jakarta, gitu ada transfer of like knowledge. Pak Prabowo juga seperti itu, dan juga ada banyak diaspora lain dari luar negeri yang memberikan kontribusi positif mudah-mudahan dalam 10, 15 hingga 20 tahun ke depan. Artinya memang hashtag kabur aja dulu fenomena ini yang dibuat oleh kaum muda yang mengungkapkan kerisauan, perasaan atau patah hatinya karena kondisi ketidakpastian ekonomi, kemudian juga sulitnya dapat lapangan pekerjaan, kemudian gaduhnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun ini bentuk kekecewaan, tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, dari sisi positif juga masih ada begitu ya, sisi positifnya yang bisa diambil dan juga ini bisa berdampak baik untuk negara. Tapi yang tadi disebutkan memang yang kita bahas juga bersama, hashtag kabur aja dulu atau fenomena ini, curahan hati masyarakat kaum muda begitu ya, ini tidak terlepas karena kondisi ekonomi kita, utamanya di tahun ini yang banyak jatuh tempo utang kita, yang bahkan harus bayar bunganya ini sampai lebih dari 500 triliun. Yang diharapkan tentu saja bisa ada pendapatan negara yang bisa kemudian bisa mengcover atau membayar utang yang jatuh tempo di tahun ini. Dan kembali hashtag kabur aja dulu juga harusnya dan bisa diambil positifnya begitu ya untuk bisa membantu memulihkan perekonomian kita. Terima kasih Mas Putra Satria Sambijantoro, Head of Equity Research and Chief Economist Bahana Sekuritas telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Satria. Sama-sama Asri ya, sukses saja dulu.